Amin. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke. Kita lanjut aja. Nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu nilai maksimum dan nilai minimum ya. Di kalkulus 1 juga kalian sudah dapat materi ini. Sekarang nilai ekstrim untuk fungsi poba banyak. Nah, definisinya ini, ya kalau secara grafik, kalian bisa lihat contohnya lihat di sini. Oke. Nilai ekstrim itu ya nilai maksimum atau nilai minimum. Ini misalkan. Nah, kita punya permukaan ini. Maka di sini ini nilai minimum. Nilai minimum. Oke, Z. Nilainya ya nilainya bilangan real. Bukan berupa vektor, ya nilai dia. Ini Z. Sejajar dengan bidang Z sama dengan berapa gitu. Oke. Ini bidang Z. Bidang Z yang pink. Maksimum seperti ini misalkan. Nah. Rata ya. Sejajar dengan bidang X, O, Y maksudnya. Jadi bidang Z, nilai Z di sini sejajar dengan bidang X, O, Y. Jadi tidak rata itu. Oke. Dia nilai maksimum di sini. Nah, kalau diturunkan, kalau diturunkan, dia turunannya 0, sama dengan di ini ya. Sama dengan di kalkulus 1. Nah, nanti bagaimana cara mendapatkan nantilah. Oke. Nah, di sini juga nilai minimum. Kayak gini nih, ini nilai minimum. Nah, apa definisinya? Nih, perhatikan di sini. Fungsi Z sama dengan fxy dengan daerah asal df. Nah, misalkan yang ini ya, misalkan ini, df-nya ini daerah asalnya. Oke. Mencapai maksimum, daerah asalnya ya bisa sembarang himpunan, ya bisa seluruh bidang R2, kalau untuk fungsi 2 kubah. Kalau fungsi 3 kubah, R3. Jadi Z mencapai maksimum, fungsi Z sama dengan fx itu mencapai maksimum di titik-titik A, B, di titik dalam A, B, elemen DF, titik dalam ya berarti di dalam DF gitu. Jika FAB lebih dari atau sama dengan fxy untuk setiap xy di sekitar AB. Oke. Ini nilai maksimum. Saya cek dulu deh satu lagi definisinya. Itu mungkin maksudnya, sorry ya, ini sekitar AB ya. Harusnya sih untuk setiap XY di DF harusnya. Kalau itu, ini mungkin maksudnya maksimum lokal. Ntar dulu saya cek lagi definisi di buku. Dan maksimum saya punya buku e-book yang cukup bagus nih untuk kalkulus poba banyak.
tapi halamannya banyak sekali. Ada 660 halaman, tapi nggak semua, nggak cuman kalkulus. Nanti saya share ya. Mana ya? Saya share dulu deh ke kalian di grup. Definisinya saya sudah share ya, tapi karena filenya cukup besar mungkin ini nilai ekstrim. Oke. Ya, sekitar AB, di sekitar AB. Oke. Jadi fungsi Z sama dengan fxy mencapai maksimum di titik dalam AB jika FAB lebih dari atau sama dengan fxy untuk step xy di sekitar AB. Di sekitar AB itu maksudnya kalau di buku ini untuk misalkan AB itu adalah pusat dari cakram gitu. Sekitar AB. Ya sama kayak kemarin misalkan epsilon delta, jadi deltanya itu radius gitu. Gitu ya. Kemudian mencapai minimum sebaliknya. Oke. Jadi misal dia mencapai minimum, berarti ini minimum lokal sama kayak minimum lokal, maksimum lokal sebenarnya ya. Karena dia melihat dia dibandingkannya dengan nilainya itu dibandingkan dengan titik-titik yang hanya ada di sekitar AB. Gitu ya. Jadi kayak maksimum lokal, minimum lokal aja. Jadi dia mencapai maksimum jika minimum misalkan kayak gini nih, minimum jika untuk step X, Y dalam radius tertentu, katakanlah radius delta di sini, maka nilai-nilai dalam radius ini nilainya selalu lebih dari nilai FAB gitu. Kalau minimum, kalau maksimum kebalikannya. Gitu ya, teman-teman. Secara grafik gampang kan sebenarnya. Ya, sini nih maksimum, sini nih minimum, sini nih maksimum. Ini nih di sini minimum gitu. Oke. Kemudian ilustrasi. Kalau di buku, kalian mau belajar tentang nilai ekstrim itu yang saya share halaman, ini bagus nih bukunya nih, halaman 328. Ya, sudah saya share di grup. Silahkan kalian kalau mau baca. Oke. Tapi berbahasa Inggris ya. Nah, kalian harus bisa bahasa Inggris hari gini gitu kan. Terus ilustrasi fungsi, contoh nih, ya ini ilustrasi ya. Fungsi fxy sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat mencapai maksimum di titik-titik dalam, di titik 0,0 ya, titik dalam 0,0. Titik dalam maksudnya di dalam domain gitu ya, bukan di pinggirnya. Misalkan domainnya kayak gini. Misalkan domainnya kayak gini. Nah, dia di titik dalam, berarti
dia bisa dibuat cakram, di mana cakramnya itu masih ada di dalam domain. Nah, kalau misalkan di pinggir, nih, yang dimaksud titik dalam tuh gitu, misalkan di pinggir. Kalau kita buat cakram, maka ada sebagian cakramnya yang di luar domain. Nah, itu bukan titik dalam namanya. Gitu. Kalau misalkan titiknya di sini, kita bikin cakram nih, kita bikin cakram, cakram gini ya. Nah, kita bikin cakram. Bikin lingkaran kecil gitu. Nah, kalau misalkan di pinggir kan ada sebagian cakram itu di luar domain. Di luar domain, tidak masuk domain gitu kan. Maka dia bukan disebut titik dalam yang kayak gitu. Itu maksudnya titik dalam ya. Itu kayaknya di analisis real kalian akan dapat deh. Atau di mana ya yang dapat titik dalam atau titik ini. Gitu. Ya. Kemudian, nah, fungsi ini mencapai maksimum di 0,0, gitu ya. Karena F 0,0 sama dengan 4, itu lebih dari sama dengan 4, selalu 4 nih selalu lebih dari atau sama dengan 4 min X kuadrat plus Y kuadrat. Ya perhatikan aja fungsinya ini. Ini kan X kuadrat pasti positif. Y kuadrat pasti positif. Dan operasinya di sini minus. Baik X-nya positif atau negatif, hasil X kuadratnya kan pasti positif. Oke? Maka dia tidak akan menjadi, maka dikurangkan bilangan positif, ini akan selalu kurang dari 4, gitu kan. Kecuali misalkan X di sini, tidak ada kuadratnya. Nah, bisa jadi ketika X negatif, dia akan lebih dari 4. Kalau misalkan di sini tidak ada kuadratnya, gitu. Nah, ketika X negatif, maka dia akan lebih dari 4. Karena nanti 4 plus something, gitu kan. Plus berapa, misalkan X-nya min 1, maka jadi 4 plus 1. Gitu. Ya, tergantung Y-nya juga. Misalkan Y, X, 4 min X min Y, misalkan. Nah, di sini, ya meskipun min Y kuadrat, adalah X minus X dari sekian, sehingga dia akan lebih dari 4. Gitu, misalkan salah satunya tidak kuadrat. Gitu ya. Untuk X, Y elemen DF, di mana DF-nya itu sama dengan R2 kalau ini, seluruh R2 kalau ini definisinya. Daerah asalnya. Kenapa dia R2? Jadi kalau nggak disebut teman-teman ya, kalau misalkan nggak disebut daerah asalnya di mana, dia adalah himpunan terbesar yang memenuhi fungsi itu, atau yang membuat fungsi itu terdefinisi. Nah, di sini kan untuk X, Y di R2 nih, dia masih terdefinisi fungsi ini. Kecuali misalkan fungsi rasional. Misalkan 4 min X kuadrat min Y kuadrat per X misalkan. Nah, jadi di X sama dengan 0, dia tidak terdefinisi. Kayak gitu. Maka R2-nya dikurangi 0,Y. Pokoknya yang X-nya 0, dia tidak akan, jadi 0,Y dia tidak akan terdefinisi. Yang ada 0-nya aja X-nya, maka dia tidak akan terdefinisi. Jadi sepanjang sumbu Y berarti dia tidak terdefinisi. Kayak gitu. Sumbu Y di daerah asal ya, di tanahnya gitu kan, X, Y, Z kalau kalian bayangkan gitu. Kalau kalian gini ya, misalkan kan ke sini X, ke sini Y. Nah, ke sini Z. Oke, di X kebesaran kita Y, sorry, ini Y, ini Z. Oke. Maka kalau misalkan di sini per X misalkan ya, maka sepanjang sumbu Y dia tidak terdefinisi. Oke. 0,Y gitu kan. 0,Y ketika X-nya 0 aja, dia tidak terdefinisi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian
Nah, kalau fungsinya seperti ini ya di seluruh R2 dia terdefinisi. Fungsi fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat mencapai minimum di titik 0,0. Ya, karena f 0,0 sama dengan 0 akan selalu kurang dari x kuadrat plus y kuadrat. Kenapa? Karena kan perhatikan di sini x kuadrat plus y kuadrat itu akan selalu positif nilainya, kan? Berapapun x, y-nya. Nah, x, y-nya itu di elemen R2. R2 itu kan seluruh bidang, seluruh tanahnya ini ya. Ini X sampai ke sana, ke belakang, ini Y sampai ke sana, dan seluruh bidang ini, bidang yang di bawah. Baik X-nya negatif, Y-nya negatif, atau X semuanya pokoknya. Nah, tapi nilainya dia akan selalu ada di atas bidang itu. Oke, berapapun X-nya. Jadi dia paraboloida ke atas gini ya. Akan selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, 0 adalah nilai minimum. Gitu. Ya, karena ini X kuadrat plus Y kuadrat, dia nilainya akan selalu positif. Gitu. Atau 0. Untuk X dan Y-nya 0. Gitu ya. Itu ilustrasinya. Nah, kemudian definisi. Nah, bagaimana mencari nilai maksimum dan minimum itu atau nilai ekstrim ya? Mencari nilai ekstrim. Nah, sama dengan di kalkulus 1, yaitu kita mencari titik yang kita sebut sebagai titik stasioner, gitu kan? Ya, kita cari titik yang kita sebut titik stasioner nanti. Ini definisinya, untuk fungsi Z sama dengan fxy yang terdiferensialkan secara kontinu. Oke, ini kondisinya ya. Kita punya fungsi, tapi dia terdiferensialkan secara kontinu. Oke. Pada daerah D, yang memuat titik dalam A, B, kemudian titik A, B, FAB, dinamakan titik stasioner dari F jika gradien FAB sama dengan 0. Ini vektor ya. 0. Dia titik tebal. Ini 0,0. Oke. 0,0. Kalau di buku, teman-teman, ini saya sambil baca bukunya kadang, ya, yang disebut titik stasioner sebenarnya titik A, B. Bukan A, B, FAB. Kalau di buku. Tapi whatever ya, sebenarnya FAB ini nanti akhirnya dia akan menjadi nilai maksimum atau minimum kan sebenarnya. Kenapa Pak Koko bilangnya A, B, FAB ya? Critical point A, B is called a critical point or stationary. Ya, kalau di bukunya yang saya share tuh, tapi nggak masalah sih sebenarnya ya teman-teman. Nggak masalah sebenarnya. Tapi sejauh ini kan kayak kalian kan titik stasioner itu biasanya di domain ya. Kalau ini kan hasil juga dimasukkan sama Pak Koko. Ya terserah kalian, lihat konteks lah ya. Tapi sejauh ini yang di beberapa buku yang saya baca, termasuk kalkulus 1 kan sebenarnya titik kritis itu atau titik stasioner itu ada di domain. Oke. Nilai ekstrim itu ya ini nilai ekstrim. Berarti ini Pak Koko maksudnya mau bilang titik stasioner dan nilai ekstrim. Mungkin gitu ya. Tapi oke lah. Tapi sebenarnya kita sepakati aja untuk kita bahwa titik stasioner itu adalah di domain aja ya. Jadi titik A, B aja di sini tanpa FAB. Kita sepakati aja ya. Nah, ini maksudnya.
dinamakan titik stasioner. Oke. A, B dinamakan titik stasioner dari F jika gradien. Ini turunan parsial ya. Gradien, jadi df. Jadi di sini nih fx A, B, fy A, B gitu ya, teman-teman. Fungsinya kan fxy, variabel bebasnya f, y. Sama dengan 0. Oke. Yaitu bidang singgung, artinya di sini bidang singgung, kalau gradiennya sama dengan 0, berarti bidang singgungnya sejajar x, y. Ini yang saya bilang tadi. Oke. Nah, kalau turunannya sama dengan 0, turunan parsial fungsi ini sama dengan 0, berarti bidang singgungnya itu sejajar x, y. Nah, kayak gini misalkan. Nih, jadi di sini di 0,0 dia turunannya 0,0 gitu ya, turunan parsialnya. Nah, di sini kan ini bisa dibentuk bidang singgung nih di sini. Oke. Nah, itu bidang singgungnya kalau 0, berarti dia bidang singgungnya akan sejajar dengan bidang x, y. Oke. Jadi tidak ada kemiringan di situ, rata. Kan misalkan kalau kalian analogikan dengan kalkulus 1 sama sebenarnya. Turunan pertama itu kan kemiringan misalkan. Jadi tidak miring. Bisa dibilang seperti itu. Nggak ada kemiringan. Jika syarat maksimum atau minimum dari F dipenuhi di AB, maka titik stasioner ini dinamakan titik ekstrim. Oke. Jadi, oke. Di kalkulus, di KPB ini ada 2 titik namanya ya. Ada namanya titik ekstrim, ada namanya titik pelana. Oke. Ini sama-sama titik stasioner. Oke. Sama-sama titik stasioner. Jadi dia titik stasioner A, B ini sama-sama titik stasioner. Artinya apa? Yaitu turunannya di A, B itu sama dengan 0. Oke. Turunan parsialnya di A, B itu sama dengan 0,0. Tapi ada yang namanya titik ekstrim, ada yang namanya titik pelana. Nilai ekstrim sama titik ekstrim beda ya. Titik ekstrim itu di domain. Nilai ekstrim ya di hasil, di range Z. Oke. Titik ekstrim X, Y khususnya untuk fungsi 2 peubah. Kalau 3 peubah berarti X, Y, Z. Itu titik ekstrim. Ada 3 berarti misalkan 3 peubah X, Y, Z. Kemudian titik nilai ekstrimnya misalkan U. U sama dengan fungsi f, x, y, z. Gitu. Cuman kalau digambar fungsi 3 peubah sulit kan? Sudah ya. Karena dia menjadi 4 dimensi akhirnya. Kalau fungsi 2 peubah digambarkan dalam ruang 3 dimensi masih gampang. Oke. Dan jika tidak dipenuhi di A, B dinamakan, artinya ini kalau titik ekstrim ini membuat fungsi ini mencapai minimum, katakanlah di A, B ya, di A, B. Kalau titik A, B ini menghasilkan nilai minimum atau maksimum, maka dia dinamakan titik ekstrim. Tapi ternyata kalau di AB itu maksimum enggak, minimum enggak, tapi turunannya tetap 0. Nah, di situ disebut titik pelana. Kalian akan lihat nanti kayak apa gambarnya kalau titik pelana gitu ya. Yang kayak pelana kuda itu yang awal-awal, oke nantilah. Nah, ada disebut nggak di sini? Titik pelana. Titik pelana. Yang di inilah, oke, yang kayak gini misalkan saya tunjukkan aja biar kalian kebayang. Kayak gini nih. Yang di 1 atau 2 ya waktu itu? 1 atau 2? Ini kita lihat. Oh, belum 2 berarti.
Saya tunjukkan secara grafik aja dulu maksudnya. Nanti dari perhitungan akan kelihatan 2 mungkin. Nah kayak gini. Kayak gini nih, teman-teman. Oke. Ini turunannya di 0,0 sama dengan 0,0. Turunan parsialnya. Ini fungsinya misalkan. Oke. Ini fungsinya. Kalau diturunkan terhadap kan 2x kan, diturunkan terhadap y menjadi min 8y. Nah, masukkan 0,0 ya jadi 0,0, tapi dia bukan maksimum dan bukan pula minimum nih. Kenapa? Karena kan di atas z kan ini z nih. Karena di atas nih masih terus ke atas masih ada, ke bawah juga masih ada. Nah, kayak gitu. Ini disebut titik pelana. Ini kan mirip dengan pelana kuda nih, kayak gini. Kayak gitu ya. Contohnya. Nah, ini yang maksudnya tadi. Oh, harus back ya. 5. 5 bukan? Ya. Ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ilustrasi. Fungsi x kuadrat plus y kuadrat mempunyai titik stasioner. Nah, Pak. Siapa namanya? Pak kok masih nyebut 3 ya? Tapi kita sepakat 2 aja ya. Jadi 0,0. 0,0. Titik stasioner tuh biasanya di domain ya. Tapi whatever lah, terserah. Karena turunan parsialnya di sini, turunan parsialnya di 0,0 adalah 0,0. Ya tinggal diturunkan lah ya, 2x, 2y. Masukkan 0, jadi 0,0. Dan fungsi f ini mencapai minimum di 0,0, tadi sudah dibahas. Nah, sekarang ini, fungsi fx, fxy sama dengan 2x kuadrat min y kuadrat. Dia turunannya oke di 0,0 sama dengan 0. Tapi dia di titik ini, di titik 0,0 ini tidak mencapai nilai maksimum ataupun minimum atau tidak mencapai nilai ekstrim. Oke. Perhatikan permukaannya pada contoh di halaman 16. Halaman 16 berarti yang tadi kira-kira ya. Yang mana? Kita coba gambar aja deh, misalkan x kuadrat min y kuadrat. Oke. Kayak apa kalau digambar? Coba buka-buka yang tadi. X kuadrat minus y kuadrat. Oh, ini mungkin karena range-nya. Range-nya samain. Nah, kayak gini mungkin. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Ini kan? Nah, sama ya kayak pelana juga tadi, kayak pelana kuda ya. Nah, kan? Di 0,0 tuh, kan di sini nih, di tengah-tengah nih. Untuk x, y-nya 0,0 kan di sini. Oke. Nah, di sini ya 0,0. Oke, katakanlah di tengah ini. Tapi dia nggak mencapai maksimum minimum di sini. Oke. Ya kalian bisa juga, dan bagaimana untuk mengetahui dia pelana atau titik pelana atau titik ekstrim. Nah, nanti akan ada dengan melihat turunan keduanya. Oke. Gitu, teman-teman. Nah, dia fungsi ini mempunyai titik pelana di 0,0. Oke.
Yang atas titik ekstrim. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini dia. Bagaimana cara menentukan bahwa titik A itu titik stasioner atau titik ekstrim, sama-sama titik stasioner ya, tapi dia titik ekstrim atau titik plana. Nah, di sini. Nah, dengan menggunakan uji turunan kedua, uji turunan parsial kedua, jadi diturunkan lagi. Nah, misalkan turunan parsial kedua fungsi Z, fxy kontinu di sekitar titik. Jadi syaratnya kontinu ya, turunan keduanya juga harus kontinu nih. Oke, di titik dalam A, B. Oke, ini titik A nih, titik A-nya adalah A, B. Oke, kita namai titiknya. A, B kita namai A. Oke. Dan turunan parsial pertamanya 0,0. Oke, turunan parsial pertamanya di A, B 0,0. Dan dxy yang kita definisikan sebagai ini yaitu turunan parsial kedua, yaitu fxx, berarti turunan parsial kedua terhadap x dan kalikan turunan parsial kedua terhadap y, terus dikurangi turunan parsial campuran, dikuadratkan. Oke. Nah, ini satu. Kalau memenuhi kondisi ini satu. Kalau DA, jadi D-nya ini ya, kemudian masukkan A itu lebih dari 0, dan fxx-nya di titik A kurang dari 0, ini lebih dari 0, ini kurang dari 0, maka F mencapai maksimum di A. Oke. Kemudian kalau DA lebih dari 0 dan fxx A lebih dari 0, maka F mencapai minimum. Jadi yang mencapai maksimum atau minimum atau yang mencapai titik ekstrim itu DA-nya harus lebih 0. DA-nya harus lebih 0 itu ciri-cirinya. Lama ya kalau kalian mau mengingat. DA-nya harus lebih 0. DA-nya harus lebih dari 0. Nah, itu pasti mencapai nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu apa? Nilai maksimum atau nilai minimum. Dan kalau mau mengetahui dia maksimum atau minimum, dilihat turunan parsial keduanya kurang dari 0, maka dia maksimum. Turunan parsial keduanya lebih dari 0, maka dia minimum. Gitu ya. Nah, sekarang kalau DA-nya kurang dari 0, maka titik F itu mencapai titik plana di A. Yang tadi itu plana ya. Dia bukan maksimum, bukan pula minimum, tapi turunan parsial pertamanya dia 0. Atau gradiennya dia 0. Gitu ya. 0,0 ya. Nah, jika DA sama dengan 0, nah ini, maka tidak ada kesimpulan titik tentang titik DA. Kita tidak bisa bilang, ada kadang misalkan dia mencapai maksimum, ada kadang dia mencapai minimum, ada kadang dia mencapai plana, misalkan. Jadi nggak dapat ditarik kesimpulan apa-apa nih, kalau DA sama dengan 0. Oke? Yang kita bisa tarik kesimpulan dari 1, 2, 3 ini aja. Gitu ya. Nah, catatan. Nah, untuk kasus DA lebih dari 0, diperoleh kalau dia dari benar diperoleh fxx kali fyy. Oh ini, oke. Lebih dari 0 untuk kasus untuk catatan untuk DA lebih dari 0 diperoleh fxx kali fyy min f kuadrat xy lebih dari 0. Ini kan D ya. Akibatnya ini bahwa fxx kali fyy lebih dari fxy kuadrat. Sehingga fa dan fxx dan fyy bertanda sama. Oh, oke. Paham ya maksudnya teman-teman? Jadi ini kan selalu positif nih. Maka ini juga akan selalu positif. Jadi ini selalu positif kalau dia bertanda sama kan. Kalau salah satunya negatif aja, maka ini tidak berlaku. Jadi kalau DA lebih dari 0, maka pasti turunan parsial terhadap X
turunan parsial kedua terhadap X dan turunan parsial terhadap Y itu bertanda sama. Jadi sama-sama positif atau sama-sama negatif, gitu ya. Nah, bentuk D ini bisa ditulis juga dalam bentuk determinan seperti ini. Oke. Fxx, Fxy, Fxy, Fyy, gitu ya. Jadi ini kan, determinan ini kan, ini dikalikan, dikurangi yang diagonal ini, gitu ya. Nah, contoh. Nah, ini kita bahas contoh sudah. Tentukan semua titik ekstrim dan jenisnya. Nah, titik ekstrim itu kan tadi ada titik ekstrim itu titik ekstrim dan jenis dari fungsinya. Maksudnya jenis. Sorry, teman-teman. Itu kan jenis titik stasionernya. Oh, jenisnya itu maksudnya titiknya itu plana atau titik ekstrim, gitu ya. Harusnya ya soalnya tentukan semua titik stasioner dan jenis titiknya. Kok jenis dari fungsinya ya? Titik stasioner. Jenis titik stasionernya. Nah kan, di bawah dibilangnya jenis titik stasioner. Jenis titik stasioner ya, nggak apa-apa ya. Jadi di atas soalnya mestinya jenis titik stasionernya. Oke. Tentukan semua titik ekstrim, harusnya ya. Kalau soalnya harusnya tentukan semua titik stasioner. Dan jenis titik stasioner itu apa? Kan sebenarnya kita titik stasioner. Kemudian ada dua jenis titik stasioner, yaitu titik ekstrim dan titik plana. Gitu ya. Titik ekstrim itu yang menghasilkan nilai ekstrim. Titik plana kan, nilai ekstrim itu apa? Nilai maksimum atau minimum. Kalau titik plana tidak menghasilkan itu. Oke. Tapi sama-sama titik stasioner, yaitu titik yang turunan parsialnya menghasilkan 0,0 di titik itu. Ya. Nah, tentukan titik stasionernya. Secara titik stasioner adalah turunan. Nah, ini nolnya tebal ya, harusnya ya. Ya, karena ya ini saya kasih gini aja lah, vektor ya. Atau di sini ini sebenarnya 0, sorry. Ini sebenarnya 0,0, bukan 0 aja. Ini kurang typo, nggak dicetak tebal ya. Nah, memberikan. Nah, kita cari, untuk mencari titik stasioner kan kita turunkan dulu, baru selesaikan gitu kan. Kita turunkan secara parsial terhadap X, menghasilkan 3X kuadrat min 9Y plus tidak ada X-nya di sini. Tidak ada X-nya di sini ya, berarti ini 0. Berarti 3X kuadrat min 9Y oke di sini ya. Plus kali I. Ya sama aja, menulis vektor itu bisa dengan cara begini atau pasangan berurutan begini. Oke. Pasangan berurutan do F do X, do F do Y. Atau do F do XI plus do F do YJ. Sama aja ya. Plus 3Y kuadrat. Ini turunan terhadap Y, berarti terhadap, oh ya ini dulu berarti dia yang diturunkan, oke. Ini 0, min, berarti min 9X plus 3Y kuadrat, jadi menjadi ini. Itu harus sama dengan 0, gitu kan? Harus sama dengan 0I plus 0J. Nah, ini menghasilkan persamaan yang komponen pertama, berarti menghasilkan akan 3X kuadrat min 3Y sama dengan 0. Nah, 3-nya bisa di-cancel, karena sebelahnya di sini 0. Jadi menjadi X kuadrat min 3Y sama dengan 0, dan yang komponen kedua menjadi Y kuadrat min 3X sama dengan 0. Nah, selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan titik ekstrim. Atau nilai titik stasioner dulu ya. Kita nggak tahu dia titik ekstrim atau titik plana, gitu kan. Nah,
Dari persamaan 1, kita peroleh Y sama dengan 1/X kuadrat. Substitusikan dia ke persamaan 2, gitu kan. Nah, ini kan menjadi sistem persamaan. Ya, kita menyelesaikan sistem persamaan kuadrat ini, gitu ya. Nah, substitusi yang kedua, kita ganti Y-nya dengan 1/3X kuadrat menjadi 1/9X pangkat 4. Min 3X. Nah, sama dengan 0. Oke. Akibatnya, X pangkat 4 min, jadi disamakan menyebut ya. Ini menjadi 27 sama dengan 0. Sama dengan 0. Atau kalau difaktorkan menjadi seperti ini. Jadi X kali X min 3 kali X kuadrat plus 3X plus 9 sama dengan 0. Nah, karena bentuk kuadratnya definit positif, maka X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Ngerti kan? Jadi di sini ini tidak memotong sumbu X di sini nih. Karena dia definit positif. Gimana caranya tahu dia definit positif? Halo? Gimana caranya tahu dia memotong atau tidak di sumbu X? Halo? Cari apanya? Halo, teman-teman? Lupa? Pada diam? Gimana caranya tahu ini? Dia definit positif. A-nya lebih besar dari 1, Bu. Terus? Nggak cuma itu? Sama determinannya lebih kecil dari 0. Oke, good. Determinannya kurang dari 0. Ya, silahkan kalian cek B kuadrat min 4AC kan, determinan. Nah, dia pasti negatif. Jadi dia tidak memotong. Jadi yang ini akan menjadi sama dengan 0. Ini kan berarti ini pasti positif nih. Jadi yang memenuhi adalah yang membuat dia 0 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Nah, berarti titik ekstrimnya masukkan nih X sama dengan 0 ke X sama dengan 0 dengan nilai Y yang bersifat yaitu Y sama dengan 0. Masukkan ke sini. Kalau X sama dengan 0 menghasilkan ya kemana aja boleh ya, ke salah satu. Kalau X sama dengan 0 boleh ke sini atau ke sini, sama aja. Kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya, kan Y kuadrat sama dengan 0 akhirnya. Y kuadrat min 0, 0. Berarti dapat Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik ekstrimnya untuk X sama dengan 0, dihasilkan Y sama dengan 0, berarti titik ekstrimnya, titik stasionernya adalah 0,0. 0,0. Oke? Katakanlah namanya O. Kemudian untuk X sama dengan 3, masukkan. Terserah ke 1 atau ke 2. Misalkan X sama dengan 3, ini berarti masukkan ke sini. 3 kuadrat sama dengan 9. Oke? 9 min 3Y sama dengan 0. Berarti bagi 3 semuanya, berarti 3 min Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 3. Sehingga titik ekstrim yang kedua, ada 2 titik ekstrim kita peroleh. Berarti, titik stasioner, ada 2 titik stasioner kita peroleh, yaitu 0,0 dan 3,3. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah jenisnya itu titik stasioner ini. Apakah dia titik ekstrim atau dia titik planar. Nah, kita akan cek turunan keduanya. Cek turunan keduanya dari fungsi ini. Oke. Dari fungsi ini. Oke, kita turunkan lagi. Berarti kita turunkan lagi yang ini, yang turunkan parsial lagi. Oke, di sini sudah ditulis turunan terhadap X kan 3X kuadrat min 9Y, dan turunan terhadap Y adalah 3Y kuadrat min 9X. Maka diperoleh turunan keduanya terhadap X, yang ini turunan parsial keduanya, ini ya, fxx ya, sama dengan yang ini berarti 6X. Yang FYY
sama dengan 6Y. Kemudian turunan X, ini turunan parsial campuran, X dulu kemudian Y, berarti yang ini. Ini diturunkan terhadap Y, ini berarti konstan. Ini min 9. Oke, min 9. Kemudian yang FYX gimana? Oh, enggak perlu ya. Oh, cukup salah satu sih ya. FXY kuadrat sebenarnya atau ini juga diturunkan FYX kuadrat, FYX kan sebenarnya sama min 9. Oke. Sehingga D-nya adalah ini kali ini dikurang 9 kuadrat gitu ya. Dikurang rumusnya kan min, nah ini min FXY kuadrat. Oke. Jadi 6X kali 6Y, 36XY min 81. Min 9 dikuadratkan adalah 81. Oke. Nah, karena kita masukkan nih untuk 0,0. Untuk 0,0 kita periksa D-nya menghasilkan negatif. Oke, D-nya menghasilkan negatif, maka F mencapai titik pelana di 0,0. Kemudian kita masukkan titik A yang ini 3,3 dimasukkan menghasilkan 243 itu positif. Maka dia akan menghasilkan nilai ekstrim. Oke. Apakah itu maksimum atau minimum? Kita cek tadi kan kalau dia fxx-nya positif, maka dia mencapai minimum. Oke, dari yang rumus tadi. Dan maka fungsi f mencapai minimum di A, dengan nilai minimumnya min 27. Oh ya, dimasukkan ya. Dia mencapai minimum dengan nilai minimumnya berapa? Masukkan 3,3 ke ini, ke fungsi aslinya ya, ke sini. Oke. 27 ini kan nilainya sama 3,3. Berarti ini dengan ini tambahkan ya. 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Min 81 yang ini 3 kali 3 27 plus 27 ya, tinggal ditambahkan ya. Jadi min 27. Oh ya. Tinggal disubstitusi ya. Oke. Sekarang lanjut. Sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat sehingga volumenya 4 liter. Oke. Ini soal terapan ya. Soal terapan dari turunan nilai ekstrem atau titik stasioner dan sejenisnya. Sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat sehingga volumenya 4 liter. Tentukan ukuran kotak tanpa tutup nih ya. Nah, tanpa tutup. Tentukan ukuran kotak agar luas bahan pembuatnya paling hemat. Oke, agar luas bahan pembuatnya berapa luasnya gitu. Sehingga dia optimum, paling hemat gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya, perhatikan misalkan ukuran kotaknya adalah ini lebar, oke, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. X, Y, Z. X, Y, Z. Ya, DM. Ya, satuannya whatever lah sebenarnya ya. Maka, karena volume kotak sama dengan 4 dm kubik, karena ini 4 liter ya. Nih, dm kubik itu setara dengan 4 liter gitu ya.
maka X kali Y, karena volume kotak sama dengan 4 dm kubik, maka X kali Y kali Z sama dengan 4. Gitu ya. Kan akan dibuat supaya menjadi 4 liter volumenya gitu. Sehingga volumenya X kali Y sama dengan 4, sehingga Z-nya sama dengan 4 per XY. Dengan X-nya harus lebih dari 0, ini kan luas, menghitung luas, nggak mungkin negatif dong gitu kan. Dan Y-nya lebih dari 0. Nah, itu kondisinya. Nah, luas bahan pembuat kotak tanpa tutup adalah, luas bahannya kan, ya kan ada, sebenarnya kan ada 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan. Ada 6 sisi sebenarnya. Jadi 2XZ, jadi 2XZ ini berarti sisi ini dengan sisi belakangnya kan sama, jadi 2XZ, sisi yang depan ini. Kemudian 2YZ yang ini dengan sisi samping sebelah sini sama juga luasnya gitu kan. Kemudian tambah XY, karena kenapa di sini? Karena tambah tutup. Oke? Karena tambah tutup. Bentar ya, teman-teman. Nah, jadi luas keseluruhan bahan adalah ini. Oke, nah ini akan dibuat optimum nih. Maksimum atau minimum ya, optimum gitu. Nah, nyatakan L sebagai fungsi dua peubah. Nah, perhatikan ini kan 3 peubah ya, masih Lx, Y, Z. Nyatakan L sebagai fungsi dua peubah dengan mensubstitusi Z sama dengan 4 per XY, yang ini tadi. Kan sudah diketahui volumenya kan 4. Jadi kita bisa nyatakan, kita bisa ganti Z dengan 4 per XY. Sehingga kita bisa nyatakan luas ini dalam 2 peubah. Ganti Z-nya. Sehingga menjadi persamaan seperti ini. Oke. Nah, tentukan nilai ekstrim. Jadi kita akan turunkan ini, turunkan parsial. Tentukan nilai ekstrim dan tunjukkan jenisnya minimum mutlak. Oh, ini jadi karena dia paling hemat berarti paling minimum gitu ya. Nah, tentukan stasionernya ya diturunkan ini harus sama dengan 0. Nah, berapa kita akan mencari titik ekstrimnya. Kita turunkan fungsi ini terhadap X, hasilnya menjadi Y min 8X kuadrat. Diturunkan terhadap Y, X min 8 per Y kuadrat. Nah, itu harus sama 0, harus sama dengan 0,0. Nah, kita selesaikan ini, berarti ini menghasilkan komponen pertama sama dengan 0 dan komponen kedua sama dengan 0. Nah, kita selesaikan, kita substitusi, ya kalian sebenarnya nggak harus 1 ke 2, boleh 2 ke 1 substitusi. Misalkan di sini diperoleh X sama dengan 8 per Y kuadrat, ganti X-nya dengan itu di sini. Gitu. Nah, kalau di sini kan substitusi yang pertama ke persamaan kedua, kalau di sini. Nggak masalah. Oke. Dari 1 diperoleh Y sama dengan 8 per X kuadrat, kemudian substitusi kedua, dan selesaikan. Maka kita beroleh seperti ini. Oke. 8 per X kuadrat berarti ini menjadi X pangkat 4 ya. Menjadi
Ya. Kemudian menjadi seperti ini. Jadi ini samakan penyebut. Samakan penyebut, kan di sini di bawah ada 8 per X pangkat 4 itu kan bisa menjadi X pangkat 4 per 8 pangkat 4, gitu kan. Per 8 pangkat 4 dikalikan ke sini, disamakan penyebut lah ibaratnya. Nah, sudah sama penyebutnya bisa dihilangkan karena di sebelah sini adalah 0. Oke, samakan penyebut dulu sehingga kita peroleh ini, X pangkat 4 min 8X. Nah, ini kalau difaktorkan, menghasilkan seperti ini. Nah, sekali lagi, ini definite positif. Ya. Jadi, X yang memenuhi adalah, yang X yang memenuhi persamaan ini jadi 0, hanya X sama dengan 0, atau X sama dengan 2. Oke, tetapi kan tadi syaratnya X harus lebih dari 0, jadi X sama dengan 0, tidak boleh, gitu ya. Karena kan kita menghitung luas. Oke, sehingga X sama dengan 0 ini kita tidak pakai. Sehingga hanya X sama dengan 2. Dengan nilai Y dan Z yang terkait. Oke, jadi X sama dengan 2 kita substitusi. Kita substitusi mau ke sini atau ke sini, kita akan dapatkan nilai Y gitu ya. Maka dengan nilai Y dan Z terkait adalah Y sama dengan 8X kuadrat. 8 per X kuadrat berarti substitusi ke sini ya. 8 per X kuadrat sama dengan 2. Sorry. Substitusi ke sini nih berarti. Oke. Disubstitusi ke sini berarti kan X-nya sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan 8 per Y kuadrat. Tahan dulu. Ini maksudnya apa? Maka sama dengan nilai Y dan Z terkait adalah Y sama dengan 8. Oh, substitusi ke sini ya. Substitusi ke sini maksudnya, sorry. Jadi kan dari sini kan diperoleh Y sama dengan 8 per X kuadrat. Nah, masukkan X-nya sama dengan 2, berarti 8 per 4 ya. 8 per 4 berarti 2. Oke, berarti didapat nilai ekstrimnya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2, yaitu 2,2. Oke. Dan Z tadi kan, Z tadi ya diketahui X 2,2 berarti Z-nya sama dengan 1. Z sama dengan 1 itu, ini sebenarnya nilainya apa maksimum atau minimum gitu kan. Nah, kita harus periksa nih. Kita harus periksa 2,2 ini nilai stasioner ini apakah dia nilai maksimum atau minimum, atau ya nilai maksimum, dia nilai ekstrim atau bukan gitu. Sekarang kita cek jenis ekstrimnya gitu dari turunan kedua. Turunan kedua dari LXX ini kan tadi yang turunan pertama. Turunan pertamanya yang ini ya, turunan pertamanya ya. Turunan pertama. Ini turunan, ini FX, sorry. Ini LX. Ini LX, ini LY. Nah, kita akan turunkan ini nih. Kita akan turunkan ini terhadap X. Berarti menghasilkan 6X. Jadi kan ini kan sama aja dengan X pangkat min 3. Jadi min 3 kali
min 2, sorry, min 2 kali 8 kali X pangkat min 3 gitu ya. Jadi 16 per X pangkat 3. Nah, yang ini juga sama. Yang ini LYY. Oke, 16 per Y pangkat 3. Dan LXY turunan, dan ini LX, turunkan terhadap Y. Di sini adalah hanya mengandung X, dan yang mengandung Y hanya ini. Turunannya diturunkan ini terhadap Y, berarti 1. Nah, ini 1. Oke. Nah, akibatnya DXY-nya, nah ini sama juga ya. Mau pakai ini sebenarnya sama. Nah, maka DXY-nya adalah LXX kali LYY min LXY kuadrat. Sama dengan 16 per X pangkat 3 kali 16 per Y pangkat 3 min 1. Jadi 256 per XY pangkat 3 min 1. Oke. Kemudian masukkan tadi titik stasionernya 2,2. Dimasukkan menjadi 4 min 1 sama dengan 3. Oke. 4 min 1 sama dengan 3 berarti dia positif, dia mencapai nilai titik ekstrim. Dia berarti 2,2 itu adalah titik ekstrim. Kalau dia titik ekstrim berarti dia 2,2 ini akan mengakibatkan F-nya mencapai nilai ekstrim. Apakah itu minimum atau maksimum? Kita akan cek. Yaitu LXX di 2,2 sama dengan 16 per 8. Sama dengan 2 lebih dari 0. Maka 2,2 ini adalah, maka jenis titik stasionernya adalah minimum. Nah, bukan gitu maksudnya ya. Maka ya, dia adalah titik ekstrim yang menghasilkan minimum, menghasilkan nilai minimum gitu maksudnya ya. Yang menghasilkan nilai minimum. Jadi nilai ekstrim dari 2,2 itu adalah ekstrim minimum. Gitu ya. Karena di sini LXX-nya positif. Oke. Nah, karena ekstrimnya tunggal, nah dari penyelesaian tadi kan titik stasionernya hanya 1, yaitu 2,2, tunggal. Oke? Berarti dia hanya menghasilkan nilai ekstrim tunggal. Jadi titik ekstrimnya, titik stasionernya hanya 1. Titik stasionernya itu berupa titik ekstrim. Titik ekstrim itu menghasilkan nilai maksimum atau minimum. Dan di sini menghasilkan nilai minimum. Dan hanya tunggal. Maka jenisnya adalah minimum mutlak. Jadi kalau gini maksudnya, minimum mutlak itu ya dia nilai minimum yang sesungguhnya. Kalau kayak tadi misalkan bergelombang ya, misalkan lah ya. Saya ilustrasikan ke fungsi satu peubah misalkan. Misalkan kita punya kurva begini. Nah, kayak gini nih misalkan. Ini titik ekstrimnya nih akan ada, misalkan begini, ini saya stop di sini gambarnya, misal ini langsung begini, nah ini begini terus misalkan. Maka di sini nih titik ekstrimnya ya, atau titik stasionernya akan ada 3. Oke. Ada 3. Nah, berarti dia menghasilkan maksimum lokal, minimum lokal. Nah, di sekitar, makanya tadi kan yang dilihat hanya di cakram gitu kan, di sekitar ini aja, karena kan bisa kemungkinan banyak gitu. Nah, minimum mutlak atau maksimum mutlak itu sebenarnya paling besarnya atau paling kecilnya di antara ketiga ini nilai. Misalkan di sini maksimum nih, di sini maksimum. Kan di sini mencapai maksimum, atau saya tinggiin lah di sini. Biar beda ya. Nah, di sini dia mencapai maksimum juga. Tapi di sini namanya kan maksimum lokal ya. Kalau kalian ingat di kalkulus 1. Nah, maksimum mutlak tuh yang ini, yang paling tingginya. Oke. Dan minimum mutlak, nah ini nggak ada nih minimum mutlak karena di sini dia terus berlanjut sampai tak hingga. Nggak ada minimum mutlak. Oke. Ada minimum lokal, ibaratnya ya, minimum. Nah, karena di sini tunggal, berarti dia tidak bergelombang seperti ini, yang fungsi yang tadi. Ini ibaratnya
ini saya analogikan satu dimensi aja ya, karena saya nggak bisa gambar 3 dimensi di sini. Ya karena bisa pakai kalkulator grafik lah kalau mau gambar kan. Akan kelihatan nanti ada dua lembah, 2 gunung misalkan kayak gitu ya. Kayak 2 danau dan 2 gunung misalkan, danau itu di lembah kayak gitu. Nah, itu akan dalam suatu wilayah misalkan. Dan domainnya adalah wilayah tersebut. Nah, mana yang paling tinggi itu mutlak, yang paling tinggi di antara yang tinggi gitu. Itu maksimum mutlak. Kalau yang minimum, yang paling dalam di antara yang dalam itu minimum mutlak. Nah, karena di sini hanya 1, maka dia disebut minimum mutlak. Karena hanya 1 titik stasionernya, dan titik stasioner itu adalah titik ekstrim, ternyata bukan titik planah ya. Nah, ternyata dia minimum mutlak. Jadi ukuran kotak tanpa tutup dengan volume 4 liter yang luas bahan pembuatnya paling hemat adalah 2 kali 2 kali 1. Oke, ini. Jadi 2 kali 2, Z-nya kan tadi 1 nih diperoleh. Nah, yaitu luasnya dan luasnya adalah masukkan ke sini. Luasnya masukkan ke berapa luasnya? Nah, masukkan ke sini. Oke. Sekian inilah luasnya. Oke. Itu ya, teman-teman. Kemudian berbagai kasus seputar uji turunan parsial kedua. Nah, ini kita analisis. Oke. Fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat, y kuadrat mencapai titik stasioner di 0,0 dengan D 0,0 sama dengan 0. Fungsi ini mencapai minimum di 0,0. Nah, di 0,0 karena f(x, y) sama dengan x kuadrat, y kuadrat lebih dari 0. Nah, sama dengan f 0,0. Nah, ini maksudnya, perhatikan fungsi ini. Tadi kan ini diperoleh D-nya 0. Ini diperoleh D-nya 0. Yang D-nya 0 itu kita tidak dapat menyimpulkan. Ini juga turunannya, turunan apa? Gradiennya ya. Gradiennya ini juga gradiennya di 0,0, gradien kan do f do x, do f do y. Ini juga 0,0 nih, kan? Jadi makanya stasionernya 0,0 dan ternyata diperoleh D-nya tadi 0. Nah, fungsi yang seperti ini tidak bisa kita simpulkan. Cuman kalau dari grafik bisa kita analisis. Nah, kebetulan ini ibaratnya kebetulan di sini dia mencapai minimum di 0. Oke. Nah, kemudian fungsi yang seperti ini. Dia stasionernya juga 0,0 dan D-nya juga 0. Fungsi ini tidak mencapai ekstrim di 0,0. Nah, ini maksudnya yang akan ditunjukkan yang tadi, bahwa kita tidak dapat menarik kesimpulan apapun ketika D-nya sama dengan 0 karena bisa berbagai macam kasus terjadi di sini, gitu ya. Nah, fungsi ini tidak mencapai ekstrim. Kenapa? Nah, ini x kuadrat kali y akan lebih dari 0 kalau y-nya 0. Kalau y-nya lebih dari 0. Nah, itu yang sudah saya sebutkan di atas tadi juga kan. Kemudian ini akan x kuadrat kali y akan kurang dari 0 kalau y-nya kurang dari atau sama dengan 0. Padahal D-nya kita peroleh 0. Gitu. Nah, jadi kita tidak bisa simpulkan apapun. Ini contoh-contoh fungsinya itu. Di sini mencapai minimum, yang di sini tidak mencapai apa-apa, ibaratnya gitu ya. Kemudian yang ini juga
tidak mencapai titik stasioner. Oh, ini contoh fungsi yang tidak mencapai titik stasioner di 0,0 karena turunan parsialnya tidak ada. Oke, silahkan kalian cek bahwa turunan parsial ini ya, karena akan ada karena ya akar ya. Oke, nanti akan ada per x kuadrat per y kuadrat. Jadi kalau disubstitusi 0,0 dia tidak terdefinisi kan. Jadi turunan parsialnya di 0,0 tidak ada. Tetapi perhatikan fungsi ini mencapai minimum di 0,0. Oke. Ini fenomena-fenomena yang khusus ibaratnya, kasus-kasus fungsi yang khusus. Dia tidak mencapai stasioner, tidak mempunyai titik stasioner, tapi dia mempunyai nilai minimum. Ya, fungsi ini kan akan selalu positif. Oke. Atau 0. Kemudian fungsi ini beberapa kasus ya, beberapa kasus khusus. Kemudian fungsi ini, fungsi min x, min y tidak mencapai titik stasioner di 0,0. Nah, ini juga tidak, kenapa? Ya, kalian, atau untuk fungsi, saya ilustrasikan, fungsi mutlak ya. Untuk satu berubah aja. Nah, tinggal analogi. Fungsi mutlak kan begini. Dia di sini, di 0, dia tidak ada turunannya. Kenapa? Karena turunan kiri dan turunan kanannya tidak sama. Untuk turunan kiri kan sama dengan, ini kan sama dengan, fungsi ini kan sama dengan x, min x, untuk x-nya kurang dari 0. Ini min x, ini adalah x. Nah, turunan kirinya adalah min 1, turunan kanannya adalah 1. Tidak sama turunan kiri dan turunan kanan. Ingat definisi turunan pakai limit kan? Nah, kalau limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka dia tidak ada. Oke. Nah, turunan kiri dan turunan kanannya ini tidak sama. Nah, ini kira-kira begitu sama nih. Turunan parsialnya kan tidak ada. Turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y juga tidak ada. Oke. Jadi dia tidak mempunyai titik stasioner. Tapi dia mencapai maksimum. Kenapa maksimum? Nah, kalau ini kan minus, berarti mutlaknya ke bawah sebenarnya ini. Saya gambar satu variabel ubah aja ya. Nah, begini nih. Mutlak tuh begini, kalau diminuskan ya begini ke bawah. Dia mencapai maksimum karena mutlak itu kan selalu positif. Ini selalu positif. Diminuskan ya selalu negatif berarti, atau 0. Kalau x, y-nya 0,0. Oke. Maka dia mencapai maksimum di 0,0 karena fxy kurang dari 0. Di mana 0 ini sama dengan f0,0 untuk setiap x, y elemen df. Bahkan df-nya ini di R2, seluruh R2 dia terdefinisi ya. Gitu teman-teman ya. Ini beberapa contoh kasus yang harus kalian kenali gitu ya. Jadi kalau melihat fungsi seperti ini udah ngeh kayak apa ilustrasinya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi fxy sama dengan mutlak x min mutlak y. Tidak mencapai titik stasioner. Ini sama nih. Karena turunan parsialnya memang tidak ada. Oke, sama aja. Dan fungsi ini juga tidak mencapai ekstrim di 0,0. Nah, dia tidak mencapai ekstrim. Kenapa? Ya perhatikan di sini. Kalau maksimum kan lebih dari 0 misalkan. Dia bersyarat gitu. Ini akan mencapai maksimum kalau mutlak y kurang dari mutlak x. Dan minimum jika mutlak y lebih dari mutlak x. Jadi masih bersyarat. Jadi dia tidak mencapai nilai ekstrim di 0,0. Oke. Oke, ekstrim mutlak pada suatu daerah beserta batasnya. Ini apa nih? Banyak banget ya. Oke, kita lihat. Apalagi kalian ya. Saya aja yang ngajar udah merasa bosan. Enggak deh. Ekstrim mutlak pada suatu daerah beserta batasnya. Mutlak pada suatu daerah gitu ya. Ekstrim mutlak ya itu benar-benar mau kayak misalnya dia ekstrim ini maksudnya nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim.
Nilai ekstrim berarti Z-nya, nilai dia bilangannya dia bilangan real. Kalau nilai ekstrim itu bilangan real. Kalau titik ekstrim berarti titiknya di domain. Kalau nilai ekstrim di range, di hasil ya. Cara menentukan ekstrim mutlak dari Z sama dengan fxy, di mana X, Y elemen D gabung batas D. Nah, batas ini yang pinggirannya tadi termasuk. Jadi misalkan kita punya domain, ya kalau misalkan R2 berarti batasnya tak hingga. Batasnya di sini tak hingga. Kalau misalkan seluruh R2. Tapi kalau misalkan D-nya adalah cakram, D-nya adalah cakram misalkan. Cakram. Nah, ini D, daerah asal cakram dengan jari-jari sekian, misalkan terserah R. Maka D-nya adalah lingkarannya ini, pas di lingkarannya. D-nya adalah yang di dalam. Gitu. Oke, yang di dalam cakram. Tentukan semua titik stasioner di titik dalam daerah D. Nah, titik dalam berarti bukan di lingkarannya ya. Di dalamnya ini. Kalau misalkan dia lingkaran gitu misal. Nyatakan batasnya sebagai RT sama dengan XT plus YT. Nah, kalau batasnya lingkaran berarti tidak lain adalah A cos T plus Y sin T. A cos T plus A sin T. Kalau jari-jarinya A gitu ya. Nah, gantikan ke aturan fungsi F diperoleh ZT sama dengan F, XT, YT. Jadi ini menjadi fungsi nanti akan turunan berantai gitu ya. Kemudian tentukan titik stasioner dari ZT. Nah, titik stasioner berarti menurunkan ini dengan aturan rantai. Bandingkan nilai fungsi Z di semua titik stasioner yang diperoleh dari titik dalam dan fungsi dari fungsi satu peubah. Dan dari fungsi satu peubah ini kan yang terbesar adalah ekstrim maksimum dan yang terkecil adalah ekstrim. Oh, ini yang tadi dibilang ya. Oke, kita ke contoh lah langsung. Ke contoh langsung ya, biar paham kalian. Nah, ini. Tentukan semua titik ekstrim mutlak dan jenisnya dari fungsi Z sama dengan X kuadrat min Y kuadrat pada cakram lingkaran. Nah, ini, oke. Pada cakram. Oke. Nah, kemudian cara titik ekstrim berarti titik stasioner dulu sebenarnya ya. Titik stasioner. Kemudian titik stasioner menghasilkan titik ekstrim. Titik ekstrim itu maksimum yang mencapai maksimum atau minimum atau titik plana. Nah, tergantung turunan keduanya misalkan nanti. Tapi mungkin di sini ya mungkin karena di sini tidak ada titik plana maka katakanlah udah bisa ditebak mungkin tidak ada titik plana mungkin. Maka dibilangnya titik ekstrim. Oke. Oh ya, karena ya. Jadi kita cari dulu titik stasionernya. Titik stasionernya berarti dengan menyelesaikan ini ya, menyelesaikan turunan parsialnya terhadap masing-masing variabel bebas adalah 0. Diperoleh 2x, min 2y sama dengan 0,0. Sehingga diperoleh x, y-nya adalah 0,0. Akibatnya titik stasioner di titik dalam cakram lingkaran adalah 0,0. Oke? Jadi 0,0 adalah titik stasionernya. Dengan menyelesaikan persamaan ini, gitu kan? Nah, fungsi parameternya untuk batas. Nah, tadi kan caranya adalah, perhatikan di sini. Ini cara lain ya. Jadi, kita harus nyatakan batasnya menjadi persamaan parameter. Nah, batasnya di sini kan lingkaran. Nah, D-nya kan cakram. Kurang dari sama dengan 1. Nah, batasnya doang, berarti sama dengan 1. Lingkarannya pas di lingkarannya. Oke. Lingkarannya doang. Nah ini batas ya. Batasnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1.
Nah, persamaan ini menjadi RT sama dengan ini jadi satu berarti ya. Menjadi cos T I plus sin TJ. Di mana T-nya dari 0 sampai 2pi karena lingkaran kan. Nah, gantikan X dengan cos T dan Y dengan sin T, kemudian substitusi ke Z. Ini. Oke. Sehingga diperoleh ZT-nya sama dengan cos kuadrat T min sin kuadrat T. Nah, ini dengan identitas trigonometri, ini tidak lain adalah cos 2T. Gitu ya. Sehingga kita punya ZT sama dengan cos 2T. Nah, titik stasioner, oke. Titik stasioner di batas ini, sorry, ini juga bukan di batas, karena kan sudah disubstitusi ke X. Titik stasioner dicapai bila Z aksen, ya sama. Ini kan menjadi fungsi satu peubah sekarang, gitu ya. Menjadi fungsi satu peubah, yaitu peubahnya jadi T saja. Jadi ini seolah-olah menjadi fungsi satu peubah. Titik stasioner itu ya turut sama dengan di kalkulus, yaitu yang membuat turunan ini 0, gitu kan. Sama dengan di kalkulus 1. Maka ini selesaikan turunan ini sama dengan 0, gitu. Jadi Z aksen T sama dengan cos 2T sama dengan 0. Nah, 0 kapan ini dicapai gitu. Nah, yang menghasilkan cos 2T sama dengan 0 itu kalau T-nya sama dengan 0. Oke. Berarti cos 0? No. Cos 0 kan 1 ya? Teman-teman? Iya, Ibu. Salah nih berarti. Harusnya. Jadi ini kan harusnya yang menghasilkan 0 itu kan harusnya 90. 90 itu berarti pi per 2 ya. 0 nggak masuk dong berarti ini. Ya kan, ini 0 nggak masuk berarti. Yang masuk adalah pi itu kan 180. Itu terbalik, Bu, sepertinya, Bu. Hah? Jadi yang ditanya nilai T-nya, Bu. Hah? Yang ditanya nilai T-nya, kan titik stasioner dari fungsinya tercapai bila cos 2T-nya harus sama dengan 0. Iya. Oh iya. T-nya, Salah makanya. iya. T-nya salah kan? Iya. Harusnya kan 90, berarti ini 1/4 pi harusnya kan? 1/4 pi ini harusnya di sini nih. Ya kan? Kan 2T. Supaya 90 kan 1/4 pi, ya kan? Jadi T-nya harusnya 1/4 pi. Ya yang menghasilkan terus jadi yang mencapai 0 itu kan 90. Kemudian 90 dan 270 ya? Iya, Bu. 90 dan 270. Oke. Salah nih kayaknya nih. Berarti 90 itu karena dia 2pi, berarti ini harus T-nya harus 1/4 pi kan? 4 pi. Jadi T-nya ini 0 nggak masuk nih. Ini 1/4 pi harusnya ya. Kemudian T sama dengan pi nggak masuk juga ini ya. Iya, 2pi kan min 1. Nggak masuk juga. Dan ini 3/4 pi. Ya kan? Iya. 3/4 pi. Ya, kalian selesaikan sendiri di rumah. T sama dengan 2pi. Ibu, Ya. Ya, kenapa? tapi kalau turunan dari Z aksen T itu kan min 2 sin T ya, Bu? Min 2 sin 2T. Itu baru T-nya masuk Bu dari sini. Ini yang salah turunannya ya. Oh iya. Ini kan ZT ya. Oh, benar teman-teman. Ini oke. Saya nggak, ini ZT, ini ZT ya. Ini ZT ini, bukan Z aksen T. Oke. Ini kan min. Oke, betul.
Oke, jadi ininya yang salah ya. Ini adalah min 2 sin 2T. Iya kan? Turunan cos 2T kan min sin 2T. Kalikan. Gitu ya. Nah, ini baru nih yang menghasilkan 0. 0 benar. 0 benar ya. Kemudian kalau sin itu yang menghasilkan 0 adalah 0 dan 180 pi ya. Pi dan 2pi ya. 2pi. Berarti di sini adalah 0 masuk. Kemudian pi, ya karena T-nya 2pi berarti setengah pi, benar. Kemudian T sama dengan pi, benar karena 2pi masuk. Kemudian T sama dengan 3/2pi. Ya, karena ini kan T-nya dari 0 sampai 2pi ya. T-nya dari 0 sampai 2pi. 3/2pi, ya. 3pi kan juga menghasilkan 0. Kemudian 4pi juga menghasilkan 0. Oke. Good. Yang salah ininya teman-teman ya, turunannya ya. Oke. Kemudian, nah baru ini kita cek pada saat T sama dengan 0, berarti R0 mana fungsi, nah ini ya. Oke. Nah, baru kita cek nilai fungsinya. Oke. Kita cek nilai fungsinya pada saat T sama dengan 0, dia 1,0. Kan kita sudah dapat nih titik-titik stasioner. Titik-titik stasioner ini untuk fungsi satu peubah ya, untuk fungsi satu peubah. Nah, ketika disubstitusi ke RT kan dia menjadi titik 1,0, kemudian 0,1, kemudian min 1,0, dan 0,-1, nah banyak ya. Nah, titik stasionernya adalah berarti ini. Jadi, coba aku lihat lagi rumusnya. Di atas. Nyatakan batas sebagai RT. Oke, dan gantikan, diperoleh fungsi satu peubah ya. Bandingkan nilai fungsi Z di semua titik stasionernya. Oke, benar ya. Bandingkan semua nilai Z di semua titik stasioner. Kan dari fungsi, ini kan menjadi fungsi satu peubah nih dalam T. Kita dapat titik-titik stasioner. Nah, titik-titik stasioner menjadi X, Y. Yang terbesar adalah ekstrim, maksimum, dan minimum. Ini trik ya. Ini triknya berarti. Oke. Nah, sekarang kan bandingkan ini kan fungsi parameternya. Jadi gini, titik stasioner yang diperoleh dari fungsi satu peubah itu menjadi titik stasioner kan jadi R. Nilai R itu menjadi titik stasioner untuk fungsi dua peubah, gitu kan? Gitu ya maksudnya ya. Oke. Di sini kok 0,0 diperoleh dari ini ya tadi. Nah, berarti 0,0 diperoleh dari sini. Oke, 0,0 diperoleh dari sini. Jadi titik stasionernya sekarang 0,0, 1,0 yang diperoleh dari menurunkan fungsi satu peubah ini dengan pendekatan parametrik ya. Nah, ini. Nah, baru ini 0,0 dimasukkan ke nilai fungsi Z yang asli yang pertama. Oke. Masukkan 0,0 menghasilkan 0. 1,0 menghasilkan 1. 0,1 menghasilkan min 1. Karena ini min Y kuadrat kan.
min 1,0 menghasilkan 1. Kemudian 0,-1 menghasilkan just moment. 0,-1 menghasilkan harusnya 1 ya ini ya. Oh iya benar, sorry. Ini kan min y kuadrat, sorry. Min y kuadrat. Jadi min 1 dikuadratkan 1 kan y-nya yang kan min 1-nya yang dikuadratkan. Oke, min 1. Nah, baru dibandingkan jenis ekstrimnya. Oke. Jenis ekstrimnya ini 0 berarti dia bukan jenis ekstrim karena masih ada ekstrim yang lain. Bukan nilai ekstrim dia. Karena masih ada nilai ekstrim yang di atasnya atau di bawahnya, yaitu min 1. Oke. Dan 1 adalah maksimum. Jadi dari semua titik stasioner ini menghasilkan nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya min 1. Meskipun dia titik stasioner, dia di 0,0, dia tidak menghasilkan maksimum dan minimum. Tadi sudah dibahas ya fungsi yang ini. Oke. Yang di 0,0 maksudnya. Di 0, tapi kan di 1,0 beda lagi di sini. Oke. Nah, kesimpulannya, fungsi 2 peubah Z sama dengan X kuadrat min Y kuadrat pada cakram lingkaran D sama dengan ini ya. Cakram berbentuk lingkaran mencapai maksimum di plus minus 1,0. Jadi di 1,0 dan min 1,0 gitu ya. Dia mencapai maksimum di sini. Plus minus 1,0 dengan nilai maksimumnya berapa? Yaitu F min 1,0 dan F 1,0 sama dengan 1. Sama-sama 1. Oke. Kemudian mencapai minimum di nilai di ekstrim di titik ekstrim 0, plus minus 1. Oke. 0,1 yang ini ya dan 0, min 1, 0, plus minus 1 dengan nilai minimumnya adalah min 1 gitu. Gitu teman-teman ya. Oke. Soal latihannya ini 1 sampai 7 silahkan dilanjutkan. Dikerjakan maksudnya. Oke? Tentukan semua titik ekstrim dan jenisnya. Titik ekstrim ya, titik stasioner itu ya. Nah, kemudian ya seperti contoh lah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, untuk dalam waktu dekat kira-kira UTS-nya kapan, Bu? UTS-nya kalau kita sudah menyelesaikan slide yang ke-7. File yang ke-7. Kalau kita sudah menyelesaikan file yang ke-7, ini kan baru ke-5. Iya, Bu. Ya. 2 bulan, akhir bulan ini kemungkinan. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Kita kan kuliahnya biasanya kurang lebih 4 bulan gitu kan? 4 bulan. Jadi 2 bulan UTS. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau sudah separuh aja, separuh habis materinya separuh. Itu kan aku bagi ada 13 slide ya. Ada 13 file ya. Ada 13 file. Jadi kalau udah 6,5 berarti kan. Kalau udah 6,5 kita habis materinya. Berarti kita UTS ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, sekarang begini ya. Oh, sekarang begini. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Kita end meeting for all ya.